Halo guys, balik lagi sama saya Felix Rento dari kelas Daily D23 yang dari bidang studi rekayasa perangkat lunak by dosen Tony Ria. Pada pertemuan 15 kali ini saya ingin membahas materi ulang tentang yang berjudul tentang project management. Jadi pada tujuan pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya baca dan saya pahami pada pertemuan 15 ini yang materi yang berjudul tentang software project management. Jadi software project management software project management ini adalah suatu aktivitas manajemen yang sangat penting yang terdapat pada risk management dan people management. Yang dapat kita ketahui yaitu diperkenalkan pada konsep risk management serta beberapa risiko dalam muncul dalam proyek perangkat lunak, memahami faktor-faktor memengaruhi motivasi personal dan mengimplikasi bagi software project manager, memahami isu-isu kunci yang mempengaruhi kerja tim seperti komposisi tim, organisasi, dan komunikasi. Oke, kita bakal lanjut. Yang pada kali ini ada beberapa topik pembahasan yang terbagi menjadi 3 bagian, tapi saya paling ingat itu hanya beberapa saja. Yang pertama itu adalah risk management. Jadi risk management adalah merupakan salah satu tugas terpenting bagi seorang project manager. Tadi ada sedikit kendala, jadi saya akan mengatakan ulang sekali lagi dan membahas ulang pada materi tersebut. Jadi risk management adalah merupakan salah satu tugas terpenting bagi seorang project manager yang kita dapat memandang risiko sebagai suatu yang kita harapkan tidak terjadi. Risiko dapat mengancam proyek perangkat lunak yang dikembangkan atau organisasi. Risk management mencakup upaya mengantisipasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi jadwal yang dikembangkan, kemudian mengambil tindakan untuk menghindari risiko-risiko tersebut. Risiko dapat dikategorikan berbagai jenis risikonya, seperti teknis, organisasional, dan sebagainya. Sebagainya yang dijelaskan pada klasifikasi pelengkap lainnya adalah pengelompokan risiko berdasarkan aspek terdampak oleh risiko tersebut. Ada beberapa risiko. Yang pertama itu adalah risiko proyek, yang kedua adalah risiko produk, yang ketiga adalah risiko bisnis. Tentu saja dikategorikan risiko tersebut saling tumpang tindih. Sebagai contohnya keputusan pada seorang engineer yang berpengalaman. Risiko proyek yang karena jadwal pengiriman perangkat lunak akan terpengaruh dibutuhkan dan memahami pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga ia dapat langsung produktif. Akibat pengiriman sistem yang dapat tertunda, kehilangan anggota tim juga dapat menjadi resiko produk tim. Juga dapat menjadi karena pengganti yang ada mungkin tidak memiliki pengalaman yang setara dan berpotensi melakukan kesalahan dalam pemrograman. Jadi selain itu, kehilangan anggota tim juga dapat menjadi risiko bisnis dalam reputasi, menjadi faktor penting dalam memenangkan kontrak baru. Jadi untuk proyek skala besar, kita sebaiknya mencatat hasil analisis risiko dalam sebuah risk register beserta analisis konsekuensinya. Dokumen ini menjelaskan dampak risiko terhadap proyek, produk, dan bisnis. Oke, kita akan membahas risiko spesifik yang dapat. Jadi risiko spesifik itu dapat memengaruhi suatu proyek bergantung pada karakteristik proyek dan lingkungan organisasi tempat perangkat lunak. Namun terdapat pula risiko umum yang tidak bergantung pada jenis perangkat lunak yang dikembangkan. Risiko-risiko ini dapat muncul pada proyek pengembangan perangkat lunak apapun. Terus juga di sini adanya ketidakpastian yang melekat pada dalam pengembangan perangkat lunak. Ketidakpastian yang berasal dari kebutuhan atau disebut requirement yang tidak bisa didefinisikan
secara ketat perubahan requirement akibat perubahan kebutuhan pelanggan, kesulitan dalam memperkirakan waktu dan kebutuhan pelanggan, dan kesulitan memperkirakan waktu sumber daya yang dibutuhkan pengembangan perangkat lunak, serta perbedaan keterampilan individu. Kita harus mengantisipasi risiko, memahami dampaknya terhadap proyek dan produk dan serta bisnis tersebut. Oke, jadi pada pertemuan 15 ini itu saja yang saya ingin bahas, karena itu saja yang saya mudah untuk dipahami. Terima kasih untuk semuanya yang sudah melihat video ini. Jangan lupa kita harus bisa sama-sama untuk bisa melakukan apapun saja yang perlu kita lakukan. Oke, terima kasih untuk semua. Sampai jumpa.